Selamat malam pemirsa channel Lur, petunjuk kecerdasan dan channel-channel lain. Malam ini seperti biasa, malam ke-50 berapa ini? 57 berapa ini? Pemirsa channel Lur, petunjuk kecerdasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini agak sedikit berbeda pemirsa, karena kami mencoba sesuatu yang baru tentang nur, petunjuk dan kecerdasan, dan semua untuk memuaskan pemirsa dalam memandang kijolo-jolo, bukan memandang mukanya, bukan memandang penampilannya, tapi memandang isi kepala muqaddasil tua yang dikeluarkan dari lisannya atau omongan mulutnya atau kalamnya, yang mana itu adalah kalam Al-Quranul Karim yang dicocokkan dengan Al-Quranul Azim, sehingga kita bisa memahami maksudnya Al-Furqan itu apa, Ahad itu apa, bukan Ahad yang selama ini kita kenal. Ternyata ahad itu adalah dari diri kembali kepada diri sampai kita paham la ilaha illallah. Untuk itu mari kita buka dengan doa dari Ijolo-Jolo. Terima kasih atas berkenannya waktu, kesempatan pada malam yang berbahagia ini. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku malam ini ikut podcast. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim bil qa'il kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israhli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Ayah. Terima kasih pemirsa, sampai
malam ini kita masih dibersamai oleh kekuatan yang maha dahsyat, dan sampai detik ini masih diperkenankan waktu itu sendiri meliputi kita, sehingga kita masih bisa mengeksplorasi apa yang ada di dalam lauhil mahfuz kita, di roksun kita, di arsi kita, dan apa yang ada di singgasana kita bisa saling kita ketengahkan, kita musyawarahkan bersama, dan tidak bisa tidak, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran Azim dan Al-Quran Karim itu sendiri. Karena mengapa? Sejak awal saya pasti membuka itu dengan Al-Quran Azim, Al-Quran Karim. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri, apapun yang kita lafadzkan yang bentuknya adalah huruf, itu adalah bentuk kalam sesungguhnya. Sehingga mengapa bisa kamu kalamkan? Sedangkan kalau sesungguhnya kamu mau mencermati apa yang ada di dalam kemusyahadahanmu, apa yang ada di persaksianmu sendiri, itu kan sesungguhnya saat kamu itu masih berupa janin. Sehingga apakah kesaksian di situ termasuk pengucapannya? Tidak. Sekalipun sesungguhnya bentuk mulutmu sudah ada di situ. Itu. Tapi sesungguhnya secara entitasnya mulut ada. Secara dayanya mulut ada. Tapi belum bisa kamu lafadzkan. Bahkan juga belum bisa kamu omongkan, kamu kisahkan, belum bisa. Sehingga terbukti apa? Kamu membahas seluruh kemasan yang ada di Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Itu ternyata setelah kamu lahir, melalui proses itu, sehingga di situ kamu mencapai titik kebalaghoan atau titik menggunakan akal pikiranmu itu untuk kefahaman tentang apa yang berkaitan dengan sesuatu yang dilafadzkan itu logik, sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang sangat rasional yang berkaitan dengan dirimu sendiri telah dijadikan itu dengan lingkungan alam sekitarmu yang namanya alam semesta. Sekalipun sesungguhnya di alam semesta disebutkan menyeluruh alam itu sendiri. Karena adanya 7 tingkatan alam itu, dari alam arwah, habis itu alam duriyat, habis itu alam kubur, alam akhirat, alam mulki, alam semesta itu sendiri. Nanti setelah itu kita mencapai puncak kekhalifahan kita, hidup di sini dilimitasi dengan usia, kita akan pindah alam. Ke alam mana? Ke alam keabadian, ke alam kelanggengan. Namanya alam keabadian kelanggengan itu sesungguhnya bukan geografis. Makanya di sana tidak mengenal dimensi ruang dan waktu. Itu nanti beda dengan wal asri innal insana lafi husrin, akan beda itu. Karena itu berkaitan dengan masa. Berarti waktu kurun, itulah dimensi ruang dan waktu adanya hanya sebatas di alam semesta. Gitu loh sesungguhnya. Nah, alam semesta ini sesungguhnya kalau bahasa di Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim itu sesungguhnya fil ard. Kalau langit namanya samawat, pasti langitnya jamak, buminya mufrad. Paham di sini? Langitnya jamak, buminya sendiri, itu berdiri sendiri. Itu pemirsa, makanya mengapa saya selalu mengetengahkan ada penajaman, ada penegasan, ada penguatan di situ, bahwa sesungguhnya harus ada mukodimah sebelum kita memang masuk ke ayat. Karena seperti apapun, kalau nanti tidak selalu saya ketengahkan, maka jenengan akan kebingungan memberi relevansi, mengonektivitaskan dengan pembahasan yang kemarin sampai yang sekarang itu. Itulah pemirsa, maka mengapa saya selalu mengapa seperti itu dan bagaimana seharusnya, itu selalu saya ketengahkan. Karena memang harus selalu ada tanda tanya di dalam dirimu itu.
sehingga kamu bisa mengupas tuntas rahasia-rahasia apa yang sesungguhnya terkandung dengan penciptaanmu itu sendiri. Karena penciptaanmu itu melibatkan beberapa unsur yang ada secara materialnya, tapi juga ada yang tidak material. Artinya immaterialnya pasti ada. Selain itu jenengan ada katalisnya itu, gitu loh. Makanya ada jasmani dan rohani. Tetapi sesungguhnya di antara jasmani dan rohani itu ada katalisatornya yang namanya jiwa itu tadi. Lah itulah mengapa kamu harus memahami entitas kejiwaan itu sendiri, sehingga nanti bisa mengkorelasikan. Di situ kamu bisa mempunyai pemahaman yang komprehensif terhadap penciptaanmu itu sendiri, karena kamu terdiri dari ilmunya Allah itu sendiri. Nah itulah mengapa setiap nubuah ada berita, kepastian berita tentang norma-norma, kaidah-kaidah yang di situ menuntut konsekuensi logis terhadap alam semesta yang berkaitan dengan rumus saintifik. Itulah nanti ada pengujian empiris ke sana arahnya. Itu loh. Karena berkaitan dengan apa? Secara tidak langsung berkaitan dengan hukum kausalitasnya Allah itu sendiri. Itulah namanya hukum sunatullah, juga ada hukum kausa prima. Artinya apa? Di situ ada hukum yang tidak bisa kamu langgar terhadap makhluk yang ada di sekelilingmu itu. Itu sesungguhnya. Itu pemirsa untuk mukadimah awalnya. Nanti bisa kita lanjutkan ke pembahasan Quran suratnya ya. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Ada dua yang harus pemirsa ingat-ingat dari video-video sebelumnya hingga saat ini. Yang pertama, bayangkan lautan, air laut, kita ambil satu ember, kita taruh di depan kita. Apakah sama asinnya? Jawabannya iya. Tapi apakah yang di tempat kita ambil atau dalam tempayan atau di ember itu bisa disebut laut atau mengaku laut? Tidak bisa. Kandungannya tapi sama. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ikan di laut asin? Tidak. Ikannya tetap tawar. Pun ikan itu mati dalam kurun waktu kurang dari 1 jam atau dibekukan, dimakan, tetap ikan itu tawar. Kok tidak asin? Itulah bukti kekuasaan Allah, pembeda dan dibedakan. Terbukti bahwa Quran itu membedakan yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar, yang mana pembenaran. Ikan setelah dimatikan direndam di air asin, air laut, 3 jam aja udah asin. Itu juga bukti bahwa segala sesuatu kalau sudah ketetapan ya harus seperti itu dan begitu, tidak akan berubah. Itu pemirsa. Ketika Ki Jolo-Jolo mengawalinya, saya pun mengawalinya dengan contoh yang konkret, termasuk kita, dalam diri kita maupun di luar diri kita, karena Allah adalah meliputi, dan itu ufuk ahad. Jadi ahad itu bukan di luar, ternyata kelengkapan keseluruh yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa melafadzkan la ilaha illallah ahad. Dan itu sangat-sangat dipahami kesatuan ahad itu oleh yang namanya Bilal bin Abdul Rabah. Iya. Ketika dia menembuskan napas terakhir karena dia disiksa, ahad, nggak ngucap la ilaha illallah, dia masuk surga. Maaf, saya tegaskan kembali, mengapa namanya kok bukan Ki Jolo-Jolo, bukan Ki Soni atau Ki Arif. Kebetulan namanya Bilal, itu sesungguhnya dari kata-kata bi kembali ke dirinya, lal itu kembali kepada alif lam ta'rif, dia bisa mengucap laha itu, makanya lal itu. Makanya akhirnya yang diucapkan tidak perlu la ilaha illallah, yang diucapkan ahadnya itu justru karena dia selalu, saya mengahadkan apa yang ada di dalam diri saya sebelum terpisah keahatan itu sesungguhnya. Saya nggak paham, baru dengar ini.
Nanti saya bahas sendiri. Oke pemirsa, lanjut bicara dulu. Cuman kalau nggak gini kan nggak buka lagi. Nah, ini Oke. kebongkar lagi satu. Terima kasih ya, pokoknya yang penting jenengan ngaji Quran gitu aja ya. Karena kalau ini tadi jenengan jawab tidak dari Quran ya pasti melenceng, karena tidak tahu akar pangkal katanya itu. Makanya kan laha itu akar pangkal getar sumber kan gitu. Makanya kita harus ngerti itu. Makanya selalu saya ketengahkan bahwa sesungguhnya membahas Al-Quran jangan sekali-kali melibatkan konsep yang ada di dalam bumi itu dulu, karena konsep itu sesungguhnya nanti merupakan buah kholdi kalau persamaannya seperti itu. Nah konsep itu kalau buah kholdi itu nanti jenengan lafadzkan, jenengan lakukan, itu menjadi penyimpangan yang namanya sayati itu. Nah nanti kalau jenengan menyimpang terus akhirnya menjadi abalasa kebablasan. Saya contohkan sekiranya jenengan punya mobil, punya sepeda motor, punya sepeda apapun bentuknya, kalau nggak ada remnya kira-kira gimana? Ya nubruk lah kalau turun gunung. Namanya slong ya, Blong. blong atau slong lah silahkan. Itu makanya Blong. jenengan sangat hati-hati ngatos-ngatos kalau sudah membahas hal-hal yang sifatnya lisanun arabiyyun. Karena lisanun arabiyyun itu sudah, lisan itu sesungguhnya pengucapan itu namanya lisan. Makanya kalau di Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim itu sesungguhnya kalam. Kalam itu kewahyuan khusus untuk sang pencipta. Tapi kalau untuk makhluk nanti qaul, itu berarti omongannya seseorang. Nah hadis itu sesungguhnya kemasan gabungan. Sebaik-baik hadis itu betul sebetulnya kemasan gabungan dari pelafatan, ada ketata bahasanya yang berkaitan dengan Arab itu. Boleh kalau gitu. Logik apa enggak saya mengetengahkan seperti itu? Karena tidak berkaitan dengan alfabet abjad yang kamu sebutkan A, B, C, D, F, G, H, I, J itu bukan. Tapi sungguh itu sumbernya dari ketata bahasaan yang sifatnya Arabik. Nah, itulah sehingga ada alfabet, ada huruf hija, ya kesana arahnya. Nggak masalah kalau jenengan nanti berkaitan dengan itunya. Itu kan pelafatan. Kamu melisankan, monggo. Tapi sesungguhnya arti yang sesungguhnya lisanun arabiyyun itu sesungguhnya bukan Arabiknya itu. Arabiyyunal itu maksudnya kesana nanti. Orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Nah, sedangkan ro'aya makanya alif lam ro. Ro'aya itu datanglah kamu ke situ, meramaikan, melihat dengan akal pikiranmu itu sehingga bisa ja'a ro'aina, kamu mendatangi, melihat, sehingga apa yang kamu dengarkan kamu datangi dengan membuktikan penglihatanmu. Itulah alif lam ro, itu sesungguhnya ke sana. Maka ro'aina dari kata-kata apa yang kamu dengarkan maka kamu lihat. Jadi kamu saat datang ke Jibrona itu sebenarnya ja'a ro'aina, lihatlah di situ sebuah padang. Cocok dah, karena apa? Itu merupakan simbol. Dengan padang itu keluasan bagaimana membuka cakrawala fikirmu dan dikirmu untuk mengingat kepada kemusyahadaanmu itu nanti cocok dengan apa yang telah kamu lakukan, sekaligus secara geografis memang di sana disimbolkan dan ada. Itu sesungguhnya. Itu arahnya ke sana sebetulnya. Oke. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Jadi kalau saya rasa-rasa ngaji dari hari pertama sampai hari yang kesekian 56 hari 57 itu ternyata kita disuruh mengingat sahadat kita yang pertama kali, Iya. sahidna. Ya, Kemudian kita melihat realitas hari ini kita sedang apa. Terus kita juga diingatkan bahwa besok kita harus mempertanggungjawabkan segala apa yang dipinjamkan kepada kita, khususnya tubuh yang sempurna ini. ya, Bahwa disinilah letak kebesaran Allah itu, ya. kesempurnaan Allah itu, sampai nanti kita bisa mewujudkan kalimat la ilaha illallah dalam arti karena kita sudah diberi gelar khalifah,
tentu saja kekhalifahan ini harus bersumber kepada satu komando besar. Iya. Komando besarnya itu ya Sang Maha Pencipta. itu. Iya, Nah, sumbernya syahadat itu. Iyalah otomatis. Makanya la ilaha illallah diawali dengan laha itu sendiri, tapi terakhir dengan Allah. Karena kemasannya mengapa? Kamu saat menjadi khalifah itu sudah terbentuk jasmani rohani, ada jiwanya. Makanya Allah ditampilkan di akhirnya. Tapi sumbermu adalah tetap laha karena esnut itu. Sesungguhnya ke sana. Makanya Nyun Sewu saya tegaskan, mengapa jawabanmu di situ saat itu hanya balak sahidna. Itu loh. Itu artinya apakah jawaban secara lisan? Tidak. Nek jenengan pirsa. Makanya jawabannya qalu balak sahidna. Balaknya kembali ke balak penggunaannya itu sendiri. Aplikatifnya saat jenengan menjadi khalifah dilimitasi itu. Tapi sahidna itu sesungguhnya jenengan menyaksikan apa yang telah jenengan terima menjadi sahid. Kalau sendiri kan tidak nah, tapi di situ nah. Karena apa? Ada 3 unsur yang ditempelkan di dalam dirimu. Apa? Terbukti jasmani, rohani, dan jiwa. Makanya sahid. Nah, itu loh. Itu sesungguhnya. Makanya kalau jenengan tidak menggunakan bahasa yang logik, kamu kaitkan dengan akal pikiranmu, nanti lucu didengarkan orang. Masa saat masih bayi belum bisa mengucap apa-apa, bahkan lisannya belum bisa untuk berbicara, wong dia makan aja tidak lewat mulut kok, terbukti lewat umbilikus atau plasenta itu kan lucu kamu kalau jawab seperti itu. Tapi kalau saya jawab seperti ini, berarti sesungguhnya di sana punya lisan, dayanya yang menjawab, bukan lisannya secara lafaz atau secara pengucapan itu. Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan yang sedang asik melihat, subscribe dulu ya. Setelah subscribe kita lanjutkan. Jadi intinya kalau saya rasa dulu saya kalau berpikir tuh gini, kenapa kok kuku ini rata-rata seminggu atau 2 minggu lah maksimal itu harus kita potong, itu kuku. Kemudian rambut itu paling enggak kalau masih yang normal itu 1 bulan atau 1,5 bulan itu sudah mulai nyentuh telinga nih ujungnya kalau kita yang potong pendek. Nah, kemudian kulit kalau kita gini-gini itu ada hitam, daki. Nah, dicuci, mandi sehari 2 kali. Saya cuma berpikir ini pasti ada fungsinya. Iya. Nah, ternyata dalam pikiran saya pada saat itu, Iya. belum kayak sekarang loh ya, ada CCTV, kamera tuh belum. Iya. Cuman waktu itu saya terbesit ini, jangan-jangan ini laporan harian, kulit itu, Iya. kemudian Rambut, kuku. itu laporan mingguan, Iya. nah, rambut itu laporan bulanan. Iya. Tapi saya checking lagi, ya mohon maaf pemirsa ya, bulu kaki tidak bisa dicukur kayak rambut. Iya. Kemudian bulu alis, Iya. juga kumis, Iya. jenggot beda panjangnya, Iya. dan bulu-bulu yang lain. Tapi tetap ada rontoknya. Nah, tetap ada Bulumu yang rontoknya. tersembunyi pun tetap rontok. Nah, tapi kerontokan itu udah saya hitung. Saya hitung panjangnya. Nah, ada yang berbulan-bulan. Iya. Jangan-jangan ini kalau kita orang ekonomi ini pembukuan. Iya. Tapi kalau buku yang lain ini pengetahuan. Iya. Hanya saya mikir, nah kegelisahan itulah saya waktu itu menganggap ini jangan-jangan CCTV-nya kameranya Gusti waktu Iya. itu lah ya. Tapi saya Iya. belum, jangan bayangkan kamera CCTV sekarang, Iya, dulu belum iya. kayak gitu. Nah, setelah saya pikir, tapi hari ini dengan ngaji ini saya semakin bisa menarik garis benang merah untuk Iya. utara lah ya. Iya, iya memang. Bahwa Quran ini itu untuk 2 hal. Satu, tentang diri kita, hubungannya dengan Allah. Kemudian bagian dari diri yang terhubung dengan jiwa akhirnya. Iya. Kemudian yang di luar diri. Nah, yang di luar diri ini kan alam semesta, Iya. termasuk sesama manusia, Iya, itu hewan, nanti tumbuhan. ayat UFU. Nah, itu kan saya belum mendengar lagi karena memang ini baru, babnya masih bab diri. Jadi Iya. tapi saya pahami
ternyata Al-Quran ini benar-benar handbook buat kita memberitahu dari mana kita asalnya, Ya. sedang apa, prosesnya kamu harus jadi apa, Ya. sampai nanti dimintain pertanggungjawaban. Otomatis. Setelah itu paham pemirsa, ngeri mau ketawa. Nah itu aja saya. Cuman Oke. ya Saya tegaskan. itu bagian dari perjalanan gitu aja. Iya, bagian dari proses perjalananmu sendiri. Makanya sebetulnya dalam sebuah runtutan proses kekhalifahanmu itu adalah mengandung romantika sekaligus mengandung dinamika. Romantika itu berkaitan dengan segala persoalan dan rasa yang harus kamu rasakan itu di sini. Kalau dinamika itu segala persoalan yang kamu sudah mencapai puncak rasa itu meningkat. Terbukti apa? Begini, jenengan usia balita selesai, maka akan mengawali usia remajamu itu. Sehingga di sini kan ada titik akhir, tapi titik start. Akhir dari masa balitamu mengawali masa remajamu, nanti mengakhiri masa remajamu, maka akan mengawali masa atau dunia dewasamu akan ke sana. Makanya ini tadi saya tegaskan kembali. Apakah yang namanya daki, apakah yang namanya kamu berhajat kecil, berhajat besar, nangismu kadang keluar darah sedikit atau apa, itu sesungguhnya memang benar. Karena di waktu itu ada detik atau second itu, ada menit, ada jam, ada hari, ada pekan, ada bulan, dan ada tahun. Itulah mengapa makanya ada hijriah, sekaligus juga ada samsiah. Karena hijriah dan samsiah ini sesungguhnya satu kesatuan yang tidak bisa kamu lepas. Karena mengapa? Itu kaitannya dengan keruntutan hukum-hukumnya Allah, kepastian di situ ada. Sehingga ada keruntutan hukum itu. Setelah ada keruntutan, maka akan ada kedinamisan hukum itu sendiri, karena menuntut sebuah perubahan itu tadi. Dari kamu masa ke masa itu kan mengalami perubahan, tapi di situ kamu harus punya adaptif. Yang adaptif itu sifatnya nanti kamu punya modifikasi, dan punya selain modifikasi apa, Kemampuan menyesuaikan. iya, bukan itu maksudku. Ada modifikasi sama satunya apa, lupa, ini keselip. Karena itu nanti kaitannya dengan keruntutan ilmu yang sangat sistematis, berkaitan dengan komprehensif. Tapi jangan lupa ya, di situ ada indikator yang harus kamu pegang dengan kemarin itu integritas. Integritas itu kamu mempertahankan kembali kepada satu induk, karena indikatornya adalah umul kitab itu. Jadi kamu harus selalu menginduk ke sana, sehingga nanti kamu tidak salah mengindukkan sesuatu itu. Disitulah integritas sesungguhnya yang harus kamu jaga. Sebetulnya kalau ini dibahas, waduh, luar biasa sesungguhnya. Kalau jenengan betul-betul mau menggunakan akal pikiran yang logik, karena Al-Quran itu memang bahasa logik gitu loh, sehingga mengandung nilai syair yang sangat tinggi. Lisanun Arabiyyun itu karena bahasa logik. Selama ini orang menerangkan gimana ya, enggak ada saya kira menerangkan yang semacam ini. Saya dapatnya juga dari guru saya itu sesungguhnya. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Jadi kalau kemarin-kemarin kalau saya ngaji dan ikut ngaji itu membaca. Kemudian kalau ikut pengajian mendengarkan kisah-kisah. Tidak kisah, itu cerita. Cerita yang kisah atau ceritanya itu pun diambil dari Al-Quran versinya. Nah, tapi setelah beberapa hari ini saya jujur aja jadi malas gitu. Artinya malas sembarang. Artinya dulu juga sebenarnya ada terpikir itu, tapi tidak seperti ini. Contoh begini pemirsa, sederhana aja.
Ini untuk yang sudah berumah tangga. Kebetulan ini dialami oleh rekan saya. Dia bekerja keras, bahkan dia harus waktu pergi ke luar negeri itu istrinya hamil 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian dia berangkat ke luar negeri 4 tahun dalam penugasan. ya, maka nyari duit lah. Begitu pulang dipanggil om sama anaknya, om katanya, kata ibunya papa, om tetap aja manggil om. Habis itu udah lama, setahun 2 tahun dia beli rumah, beli mobil, ya. Kehidupan standar lah karena udah pulang dari luar negeri kan. Terus itu tepat anaknya umur 6 tahun 7 tahun meninggal. Begitu meninggal, yang suaminya nih yang meninggal, tidak lama dengar kabar setahun atau 2 tahun nikah. Pas nikah saya datang. Waktu itu saya cuma terbayang gini, kesel bekerja ke luar negeri sekian tahun, punya anak, kemudian sekarang istrinya teman saya itu jadi istrinya. Saya dia tapi di sini nih seperti tidak terima. Tapi ya gimana lah, itu fakta kehidupan. Ya. Sampai sekarang akhirnya dalam proses waktu ya semua orang ternyata punya cerita dan pengalamannya masing-masing. Iya. Akhirnya sekarang saya pikir, alah mau ngene ngono, tapi cetut sekali meneus. Oh tadi aja buktinya keranda lewat di depan seperti dia. Duh mesti cek pelajarannya kok. Ya saya udah bilang ini ya cuma begini. Oh ternyata itulah hidup pemirsa. Nah, satu yang ingin saya sampaikan ke pemirsa dari cerita ini, termasuk kita ambil langsung. Wis kuat tak bekalmu di kono gitu loh. Bekalmu itu wis kuat tak. Karena ternyata napas diberhentikan itu tidak hitungan detik, terus hilang sudah. Nah kalau hilang itu, bayangkan pemirsa kalau lagi kecil suka main layang-layang, ketika benangnya ditarik kalau sudah putus itu apa yang terasa? Digini-gini tapi layangannya tidak mau sudah. Nah itu, nah kalau sudah seperti itu, bagaimana pemirsa? Yeah. Mau ngomong apa gitu? Yeah. Itu gimana Ki Jolo? Makanya saya jadi melankolis kalau sudah gini. Memang sebetulnya Al-Quran itu luar biasa sebetulnya, karena mengandung sesuatu yang sifatnya betul-betul menyentuh ke relung sanubari, tidak main-main. Karena bahasa Al-Quran itu sesungguhnya bahasa yang bisa meliputi seluruh alam, jadi tidak ada pengecualian. Sedangkan alam-alam itu sendiri jenengan mungkin kenal baru kemarin setelah melihat YouTube inilah, pembahasan Al-Quran semacam inilah ya. Bahkan jenengan ngerti lisanun Arabiyyun, selama ini kan ngertinya jenengan pelafatan Al-Quran memang iya bener, dia pakai huruf hijaiyah namanya Arab. Tapi sesungguhnya dari pelafatan itu kan harus kamu gali adimnya itu. Lah adimnya itulah yang menuntut kamu menggunakan lisanun Arabiyyunnya itu. Maksud saya ke arah ke sana gitu loh. Kon jenengan mbok gawok jam-jam kabeh padha asine ndak. Tidak bisa, karena Al-Qur'an memang ternyata disebut tidak sekedar Al-Qur'anul Karim, pasti ada nul adimnya gitu loh. Sehingga itu gabungan satu kemasan. Saya contohkan seperti kamu punya uang 100.000, coba kamu sobek menjadi 2. Yang satu kamu belanjakan, yang satu sobekannya lagi kamu belanjakan, kira-kira payu apa enggak? Lah kamu nanti neng Gusti Allah ya demikian juga. Enggak bisa hanya la ilaha illallah, enggak bisa. Harus la ilaha illallah itu. Makanya sudahlah jenengan persani, sesungguhnya penulisan pelafatan apa yang ada di surat Al-Ikhlas itu menunjukkan bahwa luar biasa sesungguhnya. Makanya itu gabungan dua unsur, 3 unsur gitu loh. Bahkan bayangkan ya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata dari ahad ke ahad tapi di tengahnya ada somad.
Ini untuk mengingatkan bahwa kamu tuh seperti apapun jangan ngaku akad juga sekalipun kamu dari akad. Karena di situ ada somatnya yang untuk mengingatkan bahwa jenengan-jenengan itu ternyata punya tempat ketergantungan dan menggantungkan segala sesuatu yang berkaitannya dengan kekhalifahanmu itu tadi. Ingat itulah. Makanya ada sebutan la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ke situ mestinya larinya gitu loh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kemudian lagi nih pemirsa. Jadi ini tadi kejadiannya. Jadi selama ini ya mohon maaf dengan saya tidak berkata A, B, C, D lah. Saya dengan lingkungan saya kemarin sampai hari ini gitu, ya yang seperti saya alami lah ya. Terus itu saya tadi itu perjalanan sampai ke tempatnya studio ini, studio Aloha di tempatnya Ki Jolo-Jolo. Saya tuh jalan pelan sampai. Terus saya lihat, mohon maaf ini pemirsa saya sebut aja, mungkin usianya bangsa-bangsa udah 65 atau mungkin 70 ke atas lah gitu. Pada duduk di depan rumah begini toh. Ada yang pakai baju, ada yang nggak pakai baju, laki, perempuan, gini aja. Terus kulitnya sudah mengkerut gitu ya. Gitu. Terus saya pikir, ya Allah, ini orang kok usianya panjang-panjang, 70-40. Tapi mohon maaf, dia kalau menekuk badan gini udah nggak bisa lagi. Kalau kita kan masih bisa nih pemirsa gini ya, nih. Masih bisa ya pemirsa ya. Kalau dia sudah nggak bisa, kalaupun bisa begini nggak bisa kembali lagi. Nah itu bayangkan, saya nggak tahu dulunya dia sholat apa enggak gitu loh. Lah kalaupun juga sholat, apakah termasuk sholat yang sia-sia gitu loh. Untung di usia saya ini ya masih bisa mikir kayak gitu dan diberi pengertian lah tentang ahad yang kemarin itu di video. Ternyata ahad selama ini artinya salah. Saya mengartikan ahad itu qul huwallahu ahad, katakanlah dia yang esa. Ternyata pengertiannya setelah dibuka di Jolo-Jolo kemarin di surat apa itu kafir apa? Ya di surat Al-Kahfi. Al-Kahfi, ternyata ahad itu bukan itu, tapi ahad itu ya diri kita. Kayak dunia dibalik gitu loh, kayak makanan tuh ditumplak, blek, jadi nggak ada apa-apanya lagi, saya langsung diam. Makanya tadi ketika jalan saya diam. Maka celakalah orang-orang yang sholat itu, dari dulu saya sering ngomong kayak gitu soalnya. Maka celakalah orang-orang yang sholat, orang yang lalai di dalam sholatnya. Buta kepala saya tuh mikir, kok sholat tapi celaka, itu maksudnya apa? Iya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang selalu saya menggali, mencari orang yang bisa menjawab itu gitu loh. Kan bayangkan, saya dulu bayangannya begini aja, ada orang dengan pakaian yang penampilan luarnya seperti itulah, alim, jenggotan, penampilannya mana lah pokoknya yang pakai pakaian gitu-gitu, tapi kok muru-muru kejadiannya negatif. Atau orang yang kelihatannya ke masjid alim, muru-muru loh kok kena KPK, ini kan nggak logik gitu loh. Akhirnya saya mikir gitu. Nah, dan itulah saya tetap mencari siapa orang yang bisa menjawab. Maka celakalah orang yang sholat yang lalai di dalam sholatnya. Oh dia rajin kok sholatnya 5 waktu bahkan 7 waktu kalau ngaji, bahkan apa namanya itu lomannya ke masyarakat itu nggak usah diomong gitu loh. Tapi kok moro-moro kok bisa begitu gitu. Apalagi orang yang baik kok moro-moro ngencep noro-norene, saya diam aja gitu. Ini kegelisahan sebenarnya. Yeah. Nah, sampai tadi itu perjalanan, sampai tadi malam, oh ternyata ahad itu bukan itu gitu loh. Ini saya koleng, ngerti ya, koleng tuh confused, bingung dan sebagainya gitu. Sampai tadi perjalanan lagi, saya lihat orang, untung saya belum jadi tersangka seperti itu gitu. Jadi saya duduk aja. Nah, ketika itu muncul semua pemirsa, pertanyaan yang ribuan banyak itu, paling enggak sudah ya
tinggal satu aja lagi yang belum terjawab, semuanya sudah terjawab walaupun baru 57 hari gitu. Akhirnya saya mikir, untung. Nah untung juga tadi kerandanya itu bukan saya yang nempatin gitu. Bayangkan kalau keranda itu saya berada di situ kan, malam ini saya nggak bisa podcast lagi gitu. Ya itu dijolo-jolo, diurai gitu lah maksud saya. Artinya biar kita sama-sama pemirsa. Ya baik. Makanya begini pemirsa ya. Mengapa kita harus mengetahui sesungguhnya kita itu termasuk orang yang dimana dengan kitab kita itu gitu. Karena mengapa? Sesungguhnya kamu itu alat rekam dan perekam, sehingga namanya kitab itu sendiri. Karena nanti ada Yasin wal Qur'anil Hakim. Sesungguhnya apa yang telah kamu lakukan selama hidup itu merupakan putusan dari perlakuanmu itu sendiri. Makanya Yasin wal Qur'anil Hakim. Apapun yang kamu lakukan nih, saya nih ini ke rohani maksudnya ya, bukan ke jasmaninya. Mengapa dikatakan rohani? Karena gabungan dua unsur. Itulah. Itu menunjukkan gabungan dua unsur dari apa? Dari unsur hidupnya Allah. Karena ada wa'id akhot min bani adama min duhurihim duriyatahum wa ashadahum ala anfus. Di alam duriyahnya itu loh. Ini sesungguhnya unsur hidupnya. Nah, setelah itu dikasih lagi alladzi ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ini kan dua unsur disatukan menjadi rohanimu itu. Sesungguhnya ke sana. Makanya begini pemirsa. Mengapa kita harus memahami itu? Karena kalau jenengan nanti tidak memahami itu, tidak akan bisa membedakan kebaikan orang-orang yang telah bisa menyesuaikan keruntutan yang metodologinya sistematis itu karena menuju ke sebuah kebenaran bukan pembenaran. Itu kamu tidak bisa membedakan. Karena kenyataannya nyun sewu, ada orang Jepang yang sampai saat ini tidak mengakui adanya Allah, tapi dia agamanya agama Shinto istilahnya ya, nyun sewu. Nah sampai sekarang juga ada orang yang pemahamannya tentang ideologis masih ada pemahaman komunis. Atau di Tionghoa pemahamannya yang namanya Tuhan itu ya duit, perempuan, dan minum-minuman. Itu nek jenengan kok mau apa istilahnya penelitian atau kamu akan menguji, coba ke Cina sekali tempo 6 bulan atau 3 bulan di sana. Habis itu ke Arab Saudi. Secara geografis, secara kultur, secara peradaban budaya yang berbeda dari yang kamu tempati itu sendiri secara geografisnya. Jenengan kok iso beda nih. Ternyata di sana juga ada orang baik. Jangan dikira tidak ada orang baik di sana. Lah, sumber kebaikannya itu dari mana? Terus nanti baiknya itu dengan baiknya orang yang benar-benar ngerti tentang kemusyahadan itu bedanya gimana? Itu seperti apa kamu akhirnya? Membedakan itu kalau jenengan nggak kenal kitabmu itu, maka tidak akan bisa itu membedakan. Karena sekalipun sama-sama perbuatan baik, nanti ya seperti dicontohkan Mas Kaji tadi. Dia, lah orang sholat itu mestinya kalau sudah melakukan sholat endingnya tetap surga. Lah ini melakukan kok malah celaka. Lah ini lah namanya kontradiktif ayatnya Allah ini nanti gitu loh. Makanya segala sesuatu yang oleh Allah difirmankan, dikalamkan, pasti ada sesuatu di baliknya itu. Tidak mungkin Allah memberikan rambu-rambu seperti itu, tidak ada orang yang melanggar. Karena banyaknya yang melanggar dan rata-rata orang seperti itu, maka didatangkanlah rambu-rambu atau ayat-ayatnya Allah itu sebagai apa? Sebagai pedoman untuk kamu baca. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi kamu harus ngerti Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sesungguhnya kesana arahnya. Lah Ar-Rahman itu sesungguhnya mempunyai sifat-sifat apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir dikunci dengan alhamdulillah, itu keruntutan tidak beda. Kalau padi pasti kamu menanam benih padi maka akan tumbuh padi. Menanam benih jagung akan tumbuh jagung, tidak mungkin tumbuh mangga atau terong. Itulah alhamdulillah. Itu loh Mas. Makanya jenengan harus benar-benar bisa
ngoreksi itu dengan kelogisanmu gitu loh. Kalau enggak nanti mencolot-colot lah, terus kebalik-balik lah. Jadi Itu loh. selama ini kayak contoh barusan alhamdulillah. Selama ini ayo pemirsa kalau mengartikan alhamdulillah apa coba? Selalu kan itu yang maha terpuji. Tapi ada uraian. Alhamdulillah itu tetap begitu dan pasti begitu maksudnya. Iya, enggak boleh. Itulah namanya nanti keruntutan metodologi keilmuan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah berita ketetapan hukumnya Allah yang berkaitan dengan hukum kausalitas atau sunatullahnya itu sendiri. Sesungguhnya ke sana kuncinya, Mas. Itu Terus, loh. Kalau saya bertanya begini Ki Jolo, Gimana? saya pernah membaca ayatnya, tapi saya lupa ayatnya. Iya. Artinya tuh begini. Dari manapun kamu berangkat atau berasal, Ya. ketika kamu mendatangi saya berjalan, Ah. saya akan mengakhirimu berlari. Hmm. Kamu berlari, saya lebih cepat dari larimu itu. Iya. Bahasanya begitu ya. Iya. Itu kan ayat itu yang ngomong. Iya, betul. Nah, Betul. kemudian saya berpikir nih, kalau konteks saya pribadi nih, dengan segala latar belakang menuju Allah dengan cara saya, kemudian saya ikuti dengan cara Quran Iya. yang disampaikan Jolo kepala saya cepat masuk. Cuman karena saya pede aja punya barcode surga, kayak tadi begitu saya nggak kenal apa-apa, wis sudah bingung lah pokoknya, nggak kenal lah ini nanti bagaimana pokoknya wis opo jare, saya bilang gitu aja. Begitu opo jare dikasih kunci saobyok ini, bingung saya bilang iki rumah saya wah kemen kuncinya dia, aku bilang kate masuk pintu yang mana, tapi kan saya nggak butuh yang lain, saya cuma butuh satu ruangan, yang di ruangan itu harus ada ini dan ini. Setelah saya masuk, selesai sudah urusan saya. Ketika saya masuk ruangan satu, alhamdulillah ada itunya, dan saya sudah free. Urusan nomor satu itu saya pokoknya asal sudah ada itu saya sudah lupa yang lain. Kemudian ada kamar mandi. Karena apa? Di kamar mandi itu kenikmatan dua harus saya dapatkan, buang hajat kecil dan hajat besar. Iya. Karena kalau itu sudah tidak ada pemirsa, Ya, repot. nah, semewah apapun rumah pemirsa, sehebat apapun, kalau dua itu rusak, bingung pemirsa. Rumah itu jadi kayak neraka. Iyalah. Nah, WC penuh aja bingung kok. Akhirnya manggil tukang semprot WC. nah, kemudian sebagus apapun rumah pemirsa, kalau di dalam itu seperti suhu di open, gimana Ya, pemirsa? tidak nyaman lah. Nah, jadi unsur-unsur yang pokok itu amat sangat perlu pemirsa. Nah, ketika 2-3 unsur pokok itu terpenuhi, alhamdulillah. Tapi saya sekarang tidak bisa ngomong alhamdulillah, karena apa? Kalau saya ngomong alhamdulillah salah lagi. Karena alhamdulillah itu sesuatu yang runtuh dari awal sampai akhir, yang begitu dan tetap begitu. Contoh tadi, mangga jadi ditanam lagi jadi buah mangga, dimakan Iya. buahnya jadi mangga. Iya. Itu artinya alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau ngomong apa itu kalau ngomong gini? Kan bingung pemirsa. Lah, Nanti ngerti itu. cara memuji Terus Allah saja. itu bagaimana gitu loh. Iya, Nah, terus saja. processing ini kan butuh metode. Kemudian lagi pemirsa nih, ya mohon maaf pemirsa. Tidak apa-apa. Iya. Pemirsa biasa naik sepeda motor utuk-utuk, ngomong. Begitu dikasih motor yang enak, anggap aja NMAX atau Vespa, Iya. kan seneng nih. Cuman kan begitu lihat bentuknya Vespa, kalau belum pernah tahu atau lihat mah kiopo kan gitu. Jadi seperti itu. Termasuk sholat yang lalai tadi. Terus bacaannya bener kabeh. Perasaan tiba salah kabeh. Terus tambah bingung mana. Nah, daripada bingung stres kan asis rokokan saya itu gimana ki jolo-jolo gitu. Iya, iya. Makanya memang seperti apapun membahas dan mengetengahkan Al-Quran, jenengan seneng jamaah Al-Quran itu memang banyu milih. Satu itu flow, mengalir saja lah. Terus yang kedua, jenengan harus punya konsistensi tinggi. Jadi seayat demi seayat nanti akan masuk ke pemahamanmu itu dengan sendirinya. Yang penting jenengan senang dulu, tresno dulu ke Al-Quran itu.
Jangan serta-merta, wah apa ini yang diomongkan, sampai ngomong yang gak enak, jangan. Karena apa yang nanti terlontar ke dalam dirimu itu kembali ke dirimu. Kamu pengen jadi kebanggaan. Terima kasih dulu pemirsa. Pemirsa, saya sangat setuju. Ketika ada netizen yang komen tuh saya jempol, terima kasih. Apa ini mabuk banyu got? Bener bisa bayangkan mabuk banyu got itu piye? Saya tidak bisa bayangkan kok mabuk banyu got. Mabuk yang banyu enak aja kok. Gak enak apa mana banyu got itu. Iya, makanya yang penting jenengan secara kejiwaan jangan sampai mabuk katanya jaree cerita dongeng, jangan. Tidak boleh itu. Karena kalau jenengan nanti sudah mabuk itu, maka tidak bisa menerima Al-Quran itu utuh. Karena Al-Quran kamu anggap asing, tidak pernah kamu dengarkan, sehingga logikamu mati nanti, tidak bisa berpikir yang jernih lagi. Karena logika itu nanti mengandung nilai zakat, kesuciannya itu akan muncul. Nah, tapi nyuwun sewu, makanya nanti orang yang bisa ngomong bahwa logis, sesuatu yang logis berkaitan dengan rasionalitas itu tidak bisa mensucikan, salah. Justru yang tidak mensucikan itu sesungguhnya kamu percaya kepada opo jaree, kebiasaanmu setiap hari itu karena sudah tertanam mulai kecil sampai usiamu segitu, bahkan kamu sudah pangkat, sudah bekerja, sudah punya karir baik, ngertinya telingamu hanya itu aja. Jadi yang masuk bukan kebenaran tapi pembenaran aja. Itu memabukkan itu, dan itu lebih sulit nanti kamu keluar dari kemabukanmu itu. Karena satu mabuk kebiasaan, kamu tertutupi oleh identitimu itu. Terus kamu mabuk oleh cerita dan dongeng. Lah ini yang bahaya. Ini nanti kamu betul-betul menjadi orang yang tidak bisa menerima kehadiran kesucian itu. Sehingga nanti bahasamu malah ngawur. Datangnya Al-Quran kamu anggap bukan sebagai kesucian, tapi justru Al-Quran bisa kamu katakan air got. Padahal sesungguhnya yang air got itu karena kebodohanmu itu. Menerima kebenaran tidak bisa, selama ini yang kamu lakukan selalu pembenaran. Kalau tidak begitu, coba kamu riset, kamu teliti, dan kamu bandingkan sama orang-orang yang logikanya jalan. Kamu ketemu orang yang sudah ngerti Quran, kecelik nanti kamu, keljingan kamu pasti. Karena apa yang kamu omongkan mentah itu nanti di hadapan orang yang ngerti Al-Quran sebenarnya. Itu loh. Karena kamu ngomong gitu tidak ketemu sama orang yang ngerti Al-Quran sebenarnya, sehingga rumangsamu, pembenaran yang kamu pakai, dongeng yang kamu pakai, cerita yang kamu pakai, bahkan turun-temurun dari kedua orang tuamu dan lingkunganmu, adanya cuma kawul itu loh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan ini Atau juga, buih lah istilahnya. ini juga mempunyai gejala. Jadi tadi malam habis selesai podcast ya, nggak tahu kalau buka channel lihat ada profesor dia menerangkan tentang ketahuan tentang Allah itu sendiri, dan dia mengartikan ahad itu bisa dengarkan ya, seperti pada umumnya kebanyakan yang selama ini saya dengar, cuma ini karena yang ngomong profesor saya dengarkan dulu. Ya sudah, ketika dia membahas tentang keesaan itu, tentang keahatan, ke tunggal, wis gitu aja lah intinya. Ahad itu tunggal, tidak ada yang lain. Nah, dia menjelaskan ketika yang menyembah dan yang disembah, karena ahad dia dengan bahasanya lah. Saya mikir, wah iya saja kayak benang kusut tau. Bingung tau omongannya muntol. Ya, artinya menerangkan ini yang disembah, ini yang menyembah, tapi dalam satu wujud diri. Ini saya dengerin. Saya cuma bilang gini aja. Untung saya baru dengar yang ayat Al-Kahfi terakhir itu ketika dijelaskan. Jadi kasihan. Tapi saya juga gini-gini mikir, jangan-jangan dia juga kasihan sama saya gitu loh. Karena pemahaman dia sebatas ya, itu. artinya, tapi jenengan kan sudah punya indikator yang jelas-jelas integritasnya bisa dipertanggungjawabkan. Cuman sekarang saya cuma satu aja, saya pede aja gini. Anggap aja nih saya ditakoi sampai Munkar Nakir atau siapa tuh
penanya dalam ya mungkar nakir. Ya mungkar nakir. Mungkar itu berarti mengingkari apa yang selama ini ada di dalam dirimu. Nakir itu sesungguhnya kamu tidak punya takaran yang tepat untuk mengambil apa yang telah dihadirkan dalam dirimu itu. Ngerti? Ya. Mungkar itu kamu mengingkari apa yang selama ini ada dalam dirimu. Yang nakir itu kamu tidak bisa mengukur yang ada di dalam dirimu apa. Akhirnya kamu kebablasan terus. Makanya mungkar nakir itu hadirnya di alam kubur. Nah itu loh mas, bukan di kuburan loh ya. Ya. Saya ngomongnya Ya paham. di alam kubur loh ya. Ya paham. Nah, Wes, saiki iki tak pertegas pisan ben jenenganku nek paham sampai jero nih. paham. Jadi mungkar itu kamu mengingkari apa yang oleh Allah telah diadakan dalam dirimu ini. Ya. Dan bisa kamu rasakan dengan kelengkapan yang ada. Oke. Dan bahkan bisa kamu buktikan sendiri. Tapi itu kamu Abaikan. ingkari, namanya kamu mungkarkan, kamu Ya. ingkari itu loh mas. Mungkar pokoknya Nah. tidak mempercayai. Nakir itu sesungguhnya kamu tidak bisa mengukur apa yang ada di dalam dirimu tuh dengan kehadiran ilmunya Allah itu sendiri. Oke. Sehingga kamu sebetulnya tidak kenal dirimu, ngono lho Oke. mas. Nah ini kan sudah ditambah lagi 2 penjelasan nih. Di samping yang tadi malam itu, Ahad itu. Nah, jadi waktu saya nanti berpikir habis nonton si profesor itu tentang Ahad, hanya bilang tuh aku menanya di kafe Andre Gusti lewat perwakilan yang mungkar nakir begitu ditangkap macam-macam kan, kalau nggak bisa dijawab digepui ya Rene gitu. Pokoknya begitu nggak bisa dijawab ceplok gitu, begitu nggak bisa jawab ceplok gitu. Berarti Gusti Allah lah kejem, Mas. Ya itu kan bahasanya yang selama ini kita dapatkan, Nggih. yang saya dapatkan. Tapi nyun sewu kula kan gurung ngelitik-ngelitik Ya. aja loh, Mas. Nah, jadi begitu Bahasa saya itu enggak tepat sebetulnya. begitu saya tadi malam itu setelah saya tulis, terus saya ya tadi seolah-olah ditanya mungkar, saya langsung gini Pak, Gusti, ojo nyenen aku. Oh aku semua Quran jarene ngene tak lakoni kok saya sekarang disalahkan. Aku tak Saya jawab ngono. digepuk ya sing ngulang Quran ngono itu. Iya, Mas. makanya aku akan ngomong kayak gitu. Aku bilang, loh aku ki mari maca. Sing salah iku dudu aku bilang. Mergo dene mulangku. Lalu dijawab lagi dia. Lah kamu tiwas enggak boleh sing bener. Aku langsung menang maneh. Lah kudu piye? Wong iki wis tak waca ngene sing ngajari ngono, sing ngono iku sing salah iku. Iya. Tapi dia bilang, "Oh, awakmu enggak boleh." Tapi setelah saya berpikir lagi subuh tadi, sebelum tidur tadi, jenenge ngaji diri itu berarti semua pertanyaan itu jawabannya masih dari sini. Dalam dirimu sendiri. Nah, terus ada dari sini. Akhirnya saya ingat aja lah. Coba sih tes kis tadi. Oh lu bala sahib terus sampai asyhadu alla ilaha illallah. Sampai rasane penake ngene. Anjing. Satu aja syaratnya ternyata masuk surga tuh. Nggih kabeh tak lakoni tak rasano panjenengan Gusti. Titik. Nah, itu. Ikut tok ternyata. Nanti sesungguhnya- Bagaimana itu kalau begitu? Saya membuat Iya kesimpulan. boleh, tapi nanti kan ini harus dibahas dulu. Mungkar nangkir itu sebetulnya molekularmu sendiri, Mas. Sehingga tadi saya sitir sedikit, saya jelaskan sedikit ya. Mungkar itu kamu mengingkari molekularmu yang ada di dalam tubuhmu itu. Padahal molekularmu nyatanya sudah di sini. Lah, nangkir itu sesungguhnya kamu tidak bisa menakar molekularmu itu sendiri yang ada dalam ukuranmu itu. Sehingga nanti kamu akhirnya menjadi kebablasan terus melampaui apa tentang dirimu itu sendiri. Sesungguhnya gini loh, apa yang kita bahas ini sesungguhnya kan kita membaca kita toh. Tidak bahas siapapun. Gitu loh. Karena nyatanya kamu tuh dilimitasi, kamu tuh punya ini jailu fil ardi khalifah. Berarti kamu kan dilimitasi di sini punya tanggung jawab kekhalifahan itu. Itulah bentuk tasbihmu nanti. Lah kamu sudah bisa melafalkan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bentuknya apa? Bingung kok kamu kok. Makanya tadi Padahal juga, sudah bisa mengucapkan itu. nah, makanya tadi kan juga saya tertawa nih dalam perjalanan ketika ada kalimat 1, 2, 3, 4 saya ketawa. Iki janjinya aku tulisannya. Maknanya tambah. Tapi apa yang ngerti mewujudkannya kan gitu maksudnya. Lah, ya, saya ketawa mewujudkan dia itu. gitu. Artinya tapi kan ini buat saya pribadi. Iya. Saya kan mengkontekskan ini bukan orang lain, tapi Iya. saya pribadi. Iya. Iya aslinya. Kayak sekarang saya mau puji-puji alhamdulillah. Salah.
kudu piye kan gitu akhirnya. Nanti jenengan menemukan sendiri itu sebetulnya Mas. Seperti saya, makanya bukannya saya sok paling bener, sok paling pinter, sok paling suci, bukan. Salah jenengan nanti kalau ngomong gitu. Saya ini hanya mengetengahkan Al-Qur'anmu masing-masing. Jenengan duwe Quran, ya duwe Gusti Allah, ya duwe segala malaikat, ya duwe segala sel. Iya apa enggak? Sudah terbukti di dirimu enggak itu? Udah. Makanya selmu setiap hari ada yang hidup dan yang mati. Terbukti kamu punya daki. Makanya jenengan nek sholawat janjane gawe jenengan dhewe rasa mbok kunjukne neng ndi. Gusti Allah ra butuh kuwi. Apa meneh si Ahmad si Muhammad juga tidak butuh itu. Sholawat gawe awakmu dhewe karena awakmu duwe kuwi. Ngono lho Mas. Kalau itu saya bertanya satu aja Iya. dan harus dijawab. Iya. Berarti caranya saya memuji Gusti saya itu bagaimana? Saya memuji Gusti Allah itu piye gitu loh. Kalau kemarin kan menyebut-nyebut. Iya. Kalau sekarang kudu piye nek katen muji ning Gusti ku? Jenengan muji neng Gusti itu sesungguhnya saat jenengan ritual sholat itu Mas. Memujimu di situ itu neng alam akhirat itu puji sekaligus doa gitu loh. Kalau dalam keseharian nek kejedung dasmu dancuk ngono ae lah rasane aneh. Berarti dalam sehari semalam yang dianjurkan ya cukup 5 kali aja. Lah selama ini kamu kira berapa Mas? Termasuk nanti ada tambahan tahajud. Terus nanti termasuk ada tambahan usoli sunatan liki yaumi Ramadan rakaataini lillahi ta'ala 4 kali nanti kamu tutup witir itu. Terus nanti ada lagi sholat. Selain itu adalah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Lainnya itu tidak ada, sama sholat Jumat. Itu untuk laporan setiap pekannya kamu. Sesungguhnya ke sana. Lah terus kurang jangkep piye tak takoni nek sakmono akeh wis jangkep. Aku wis gak nyebut nek kuwan aku. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, kita bahas ke video setelah ini lebih sip. Itu ya Kijolo ya.